Latihan post-test PKP, pembelajaran berorientasi HOTS, 10 soal. Soal yang pertama, berikut yang bukan kondisi pemicu adanya keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS adalah: A. Sebuah situasi belajar tertentu memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik. B. Kecerdasan yang dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. C. Pemahaman pandangan yang telah bergeser menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. D. Keterampilan tingkat tinggi yang lebih spesifik. Maka jawabannya adalah B. Karena yang B itu seharusnya kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah. Ini keterampilan tingkat tinggi pemicunya ya. Nomor 2. Proses kognitif yang termasuk HOTS adalah menganalisis, mengingat dan memahami. B. Menganalisis, memahami dan menerapkan. C. Menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. D. Menganalisis, mengevaluasi dan menerapkan. Maka jawabannya adalah C. Proses kognitif yang termasuk HOTS adalah menganalisis, menilai atau mengevaluasi, mengkreasi atau mencipta. Lanjut nomor 3. Memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan adalah definisi dari A. Menganalisis, B. Mengevaluasi, C. Mencipta, D. Mengaplikasikan. Maka jawabannya adalah A. Menganalisis adalah memecah materi ke dalam bagian-bagiannya dan menentukan bagaimana bagian-bagian itu terhubung antar bagian dan ke struktur atau tujuan keseluruhan. Sedangkan mengevaluasi adalah membuat pertimbangan berdasarkan kriteria atau standar. Kalau mengkreasi itu menempatkan unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk keseluruhan secara koheren atau fungsional. Kita lanjutkan ke nomor 4. Pengetahuan yang berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka dikenalkan dengan suatu disiplin atau memecah masalah apapun di dalamnya disebut: apakah A. Pengetahuan faktual, B. Pengetahuan konseptual, C. Pengetahuan prosedural, D. Pengetahuan metakognitif. Maka jawabannya adalah A. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Itu pengetahuan faktual. Kita lanjut ke nomor 5. Contoh dari pengetahuan terminologi. Apakah A. Orang-orang, apakah B. Tempat-tempat, apakah C. Peristiwa-peristiwa, apakah D. Gambar-gambar. Pengetahuan terminologi. Maka jawabannya adalah D. Pengetahuan terminologi meliputi contohnya, meliputi nama-nama dan simbol-simbol verbal dan non-verbal tertentu, contohnya kata-kata dan selanjutnya. Kita lanjut nomor 6. Berikut yang termasuk pengetahuan prosedural. B. Pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu subjek. Apakah A. Pengetahuan mengenai prinsip-prinsip, apakah C. Pengetahuan mengenai tugas kognitif termasuk pengetahuan kontekstual dan kondisional, apakah D. Pengetahuan klasifikasi dan kategori.
Maka jawabannya adalah B. Pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Hal ini meliputi pengetahuan keahlian algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode secara kolektif, disebut sebagai prosedur-prosedur. Nomor 7, yang termasuk kata kerja operasional C4 menganalisis adalah mengutip, B. memecahkan, C. memperkirakan, D. mengurutkan. Termasuk C4 menganalisis. Maka jawabannya adalah B. Menganalisis yaitu memecahkan, termasuk C4. Ranah kognitif C4, memecahkan. Lanjut nomor 8. Konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, serta pemantapan dan prioritas nilai yang telah dimiliki adalah definisi dari ranah afektif, penerimaan, menanggapi, penilaian, mengelola. Maka jawabannya adalah konseptualisasi nilai-nilai menjadi sistem nilai, mengelola. Ini A1 sampai A5. Kita lanjutkan ke nomor ini proses afektif ya, masih proses afektif. Ini karakterisasi keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Karakterisasi untuk mengelola. Nah, itu lanjut aja. Lanjut yang nomor 9, yang termasuk ranah afektif menerima ialah A. memperjelas, B. melaporkan, C. mengikuti, D. mengubah. Maka jawabannya adalah C. Kota kerja operasional ranah afektif terdiri dari 5. Nomor 10. Memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru atau menggabungkan lebih dari satu keterampilan dalam urusan harmonis dan konsisten disebut ranah psikomotor. A. manipulasi, artikulasi, C. presisi, D. naturalisasi. Maka jawabannya adalah B. Ini proses artikulasi memodifikasi keterampilan atau produk agar sesuai dengan situasi baru. Itu. Ya, demikian 10 soal untuk pembelajaran HOTS. Mudah-mudahan bermanfaat dan nilai-nilai di PKP, nilai PKP post-testnya semoga baik-baik semuanya dan mendapat sertifikat lulus ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.